Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Quratul Aini SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga teman-teman penonton yang saya hormati dan banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai topik yang sebenarnya cukup hangat dan dibahas di media sosial beberapa saat yang lalu, yakni mengenai PEMIRA atau pemilihan raya di Universitas Indonesia. Di sini saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok 6 yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi dari saya sendiri, nama saya Sabine Dakusmaningrum dengan nomor presensi 1 sebagai moderator. Nama saya Nur Hidayah dari nomor presensi 37. Nama saya Haifah Wafia dari nomor presensi 15. Nama saya Jessi Hindasari dari nomor presensi 42. Nama saya Dina Puspita Maharani dari nomor presensi 26. Saya Kailaika Prateli dari nomor presensi 11. Saya cuma Kaliti dengan nomor presensi 21. Oke, jadi langsung masuk aja nih. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal kasusnya ini, kita harus tahu kira-kira inti dari kasusnya itu gimana. Secara garis besar itu kasusnya kayak gimana? Kak Adib, silahkan jelaskan. Jadi gini Kak, jika dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, masalah yang terjadi di pemilihan IKN Universitas Indonesia ini sebenarnya soal krisis kepercayaan. Seharusnya pemilihan ini menjadi ajang demokrasi yang jujur, tapi malah ada dugaan kecurangan seperti manipulasi data dukungan calon itu sendiri. Nah, masalah ini tidak boleh dianggap seperti masalah sepele, sudah masuk ke ranah yang serius. Di sisi lain, aturan yang dibuat oleh wanita itu sendiri belum cukup untuk mengatasinya, sehingga ketika masalah terjadi, penanganannya itu memakan cukup banyak waktu dan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan mahasiswa. Jadi intinya yang terjadi sekarang adalah masalah antara dugaan kecurangan dan sistem aturan yang belum cukup kuat untuk mengatasinya, sehingga membuat mahasiswa banyak yang ragu dengan proses pemilihan itu sendiri. Oh, baik-baik. Jadi di PEMIRA UI ini itu ada dugaan bahwa datanya itu dimanipulasi dan juga dari sistemnya itu belum cukup untuk menghadapinya begitu. Oh, baik. Berarti dari sini kita udah lihat ya. Jadi ada beberapa pihak yang terlibat. Dari teman-teman sendiri tahu nggak sih kira-kira pihak yang paling tersorot itu siapa ya? Jadi kan ada beberapa pihak yang terlibat Kak. Yang pertama ini ada dari paslon 2 yang terbukti melakukan kecurangan kemudian didiskualifikasi dalam pemilihan. Kemudian ada pula dari pihak penyelenggara, dari panitia PEMIRA dan juga dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yang dianggap lalai dalam menyusun regulasinya. Kemudian yang terakhir ada pula korban yang datanya ini diambil dalam pengisian berkas untuk pemilihan, yaitu dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UI. Oh, baik. Berarti ada 3 yang utama ya, mulai dari paslon 2 itu sendiri, panitianya, dan juga dari korban-korbannya itu mahasiswa FKUI-nya itu ya, yang datanya itu digunakan. Oh, begitu. Berarti kalau dari sini saya jadi penasaran nih, kira-kira kalau begini apakah yang kena itu apakah hanya di pusat Fakultas Kedokteran ini saja atau ada sampai menyebar ke lain-lain ya kira-kira? Nah, jadi gini Kak, masalah ini itu terjadi di pusat birokrasi mahasiswa UI itu sendiri. Nah, tempatnya itu di Salemba dan juga di Depok. Nah, kemudian dampaknya ini meluas hingga ke fakultas-fakultas. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, Fakultas Kedokteran atau FK ini menjadi tempat utama dalam perdebatan ini. Nah, nama pencatutnya itu sering disebut di fakultas ini juga. Selain itu, masalah ini juga, konflik ini juga menyebar luas ke media sosial. Jadi masalah ini itu tidak hanya di lingkungan kampus saja, tetapi juga di ruang informasi publik gitu Kak. Oh, baik. Berarti sebenarnya awalnya itu dari Fakultas Kedokteran saja, tapi sampai ke fakultas lain dan juga sampai ke media sosial sampean ya. Begitu Kak. Oh, iya sih. Oke, baik. Berarti kira-kira kapan sih ini kejadiannya dan gejolaknya ini tuh mulai memuncak itu semenjak kapan sih? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Untuk kapan kronologinya ya Kak, gejolak ini itu mulai memuncak tepat sehari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Sempat terjadi penundaan berkali-kali itu Kak, di akhir Desember hingga awal Januari.
Tadi sempat disinggung Kak Hida juga tentang diskualifikasi kan. Nah, keputusan diskualifikasi ini dikeluarkan setelah melalui proses verifikasi data yang cukup alot. Dan informasi ini menyebar di kalangan mahasiswa itu tepat di hari mereka melaksanakan pemungutan suara. Jadi di hari H pemungutan suara itu. Nah, jadi waktu yang mepet itu, mepet antara rilis aturan dan juga pelaksanaan pemungutan suara itu yang membuat Universitas Indonesia itu keadaannya menjadi panas dan cukup tegang. Oh, mepet banget ya. Iya. Pada saat pemira itu malah baru terkuak ya masalahnya ya. Padahal kita bicara soal UI loh. UI kan adalah universitas yang cukup ternama ya di Indonesia ya. Bagaimana bisa? Sebenarnya dari masalah ini saja sudah kelihatan kok bisa sistem pertahanan demokrasi mereka itu bisa sampai jebol dan sampai ada manipulasi data. Itu bagaimana? Oke, jadi di sini akar permasalahannya itu ada dua, Kak. Yang pertama itu tentang ambisi berpolitik yang membuat mereka menghalalkan segala cara. Dan yang kedua itu ada kekosongan hukum. Dan mengapa bisa terjadi manipulasi? Karena sistem verifikasi kita itu masih manual dan digital kita itu masih ada celah. Dan mengapa itu bisa menjadi kacau? Karena kita menganggap panitia pemira ini itu masih belum siap dalam regulasi yang kuat untuk menghadapi permasalahan yang memuncak. Lalu ada juga nih ketidakpastian dalam memitigasi ketika ada paslon yang melakukan kecurangan dalam sistem tersebut. Berarti sebenarnya itu emang karena terjadi dua ini yang paling utama ya, karena dari paslonnya itu menghalalkan cara untuk menang dan dari panitianya itu juga belum memadai, belum siap ya. Ya emang ya tidak beruntung ya pada saat itu ya. Oke. Lalu kalau begini, berarti dari pihak UI itu gimana caranya mereka mengatasi situasi ini? Gimana mekanismenya kira-kira? Ya, dari pihak UI sendiri itu tindak lanjutnya untuk menyelesaikan kasus ini itu menyelenggarakan sidang bawasra seperti yang sudah disinggung oleh Kak Hida dan juga Kak Jesi tadi. Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi dan juga bukti pencatutan nama itu, jadi Bawasra UI itu mengambil tindakan yang tegas dengan mendiskualifikasi pasangan calon yang sudah terbukti melanggar. Selanjutnya itu pelaksanaan pemira sendiri itu tetap harus dilaksanakan baik dengan satu calon saja maupun dengan dilakukan mekanisme lain yang sesuai dengan Undang-Undang IKM UI. Nah, meskipun demikian itu keputusan tersebut itu tetap meninggalkan kekecewaan dan juga menjadi catatan dalam sejarah demokrasi karena banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti tadi para mahasiswa FK yang datanya diambil tanpa pengetahuan mereka. Nah, mereka juga merasa proses hukum ini yang kurang transparan seperti itu, Kak. Oh, baik ya memang sebisanya ya mungkin dari Bawasra juga, walaupun memang mungkin tidak terlalu membahagiakan kalau misalnya hanya didiskualifikasikan saja begitu ya. Baik, oke. Jadi tadi kita udah bahas ya mengenai fakta-fakta dari lapangan itu sendiri dan dari kasusnya itu bagaimana begitu ya. Coba kita bahas lebih dalam lagi nih, apalagi kalau misalnya kita kaitkan dalam SDGs. Kenapa sih saya membawakan SDGs? Itu karena UI itu harusnya menjadi garda terdepan dalam proses mencapainya SDGs atau Sustainable Development Goals. Makanya itu, apakah dari kasus ini kita bisa melihat kasus ini tuh bukan hanya kecurangan ataupun drama politik, tetapi juga sebagai menunjukkan ada masalah dalam kualitas edukasi kita. Apakah ada? Kira-kira Kak Haifa? Oke, benar sekali moderator bahwa SDGs 4 ini tidak hanya tentang bangunan sekolah atau nilai IPK, tapi SDGs 4 yang membahas tentang pendidikan yang berkualitas ini juga mencakup integritas dan kualitas. Jadi semisal kampus itu abai dan lalai tentang seperti ini tadi, permasalahan ini. Jadi di sini itu kita seperti menciptakan kurikulum yang tersembunyi yang melegalkan atau mewajarkan tentang kecurangan. Dan di sini juga akan berpotensi bahwa
di sistem pendidikan ini itu akan tersabotase untuk masa yang akan datang. Oh ya sih bisa lihat. Kayak kalau diwajarkan itu kan malah jadinya nanti tidak bagus juga ya untuk sistem pendidikan juga ya. Iya, betul Ya sekali. sih. Kalau gini saya bisa menyimpulkan ini tuh mirip kata-katanya bisa disimpulkan sebagai degradasi nilai ya Kak ya. Terjadi degradasi nilai, dan degradasi nilai itu menurut saya paling dekat, apalagi kalau kita bahas soal kelembagaan, itu paling dekat dengan SDG 16 yang mana kelembagaan itu harus adil, transparan begitu ya. Kira-kira kalau dari sini itu apakah ada hubungan apa sih yang lebih jelas kalau misalnya SDGs 16 ini? Jadi Kak Sabrina dan teman-teman semua, dalam SDGs 16 ini kan menjelaskan mengenai akuntabel dari suatu lembaga. Nah, hal ini juga memicu polemik karena seperti pada berita tersebut terjadi permasalahan kecurangan dalam pemilihan. Hal ini menjadi kebingungan mengenai kelembagaan yang ada di Universitas Indonesia. Bagaimana nantinya suatu lembaga ini dapat mewakili para mahasiswanya apabila dari awal ini sudah terjadi kecurangan dalam pemilihan dengan menggunakan data dari mahasiswa ini untuk berkas pada pemilihan. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban dari pihak yang terkait dari para pelaku terhadap para korban seperti itu. Baik. Ya sih, menurut saya juga dan teman-teman juga di sini pasti setuju ya bahwasanya sistem demokrasi seperti ini, apalagi di politik itu sangatlah penting untuk transparan dan juga adil ya begitu. Oke, dari sini kita bisa sedikit mengkritisi bahwasanya UI itu memerlukan reformasi sistemik yang lebih banyak dan juga lebih padat. Dan kita juga sebagai mahasiswa dan juga dari warga-warga sekalian juga harus lebih kritis dan juga lebih berintegritas dalam mengatasi masalah-masalah di sekitar kita. Oke, jadi itu saja dari kelompok kami. Kami berterima kasih atas perhatian teman-teman dan juga meminta maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun tindakan yang kurang mengenakan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.